Barangkali memang Prabowo Subianto adalah orang yang punya niat baik. Dia tampaknya memang sungguh-sungguh ingin membangun negara ini. Dia ingin anak-anak Indonesia makan lebih layak. Dia mau desa-desa lebih hidup, petani lebih kuat, dan ekonomi tidak hanya berputar di lingkaran elit kota-kota besar, tetapi juga bisa sampai di pedesaan. Prabowo memang orang baik. Hanya memang memimpin negara sebesar Indonesia dengan segala kompleksitas masalahnya, niat baik saja tidak cukup. Negara modern tidak bergerak hanya berdasarkan ketulusan hati. Negara bergerak di atas sistem yang rumit, jaringan kepentingan yang saling mengunci, birokrasi yang berlapis, permainan kekuasaan, dan struktur kapitalisme yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Disitulah masalah sebenarnya dimulai. Karena sering sekali seorang pemimpin datang dengan idealisme untuk memperbaiki negara. Tetapi yang ia hadapi bukan ruang kosong. Ia tidak masuk ke ruangan baru yang bersih dan netral. Ketika seseorang terpilih menjadi seorang presiden, artinya dia masuk ke dalam mesin besar yang sudah lama berjalan dengan logikanya sendiri, dengan sistemnya sendiri, dan dengan para pemain-pemain lama yang sudah memahami cara sistem itu bekerja. Dan di dalam mesin besar itu, ada oligarki ekonomi, ada kepentingan politik, ada mafia distribusi, permainan impor, rente proyek, sampai birokrasi yang kadang lebih sibuk menjaga stabilitas jabatannya dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Situasinya menjadi jauh lebih rumit ketika sebagian orang di dalam mesin itu justru adalah orang-orang dekatnya sendiri. Orang-orang yang sejak awal membantu perjuangannya, mendukungnya saat pilpres, membangun jaringan politiknya, bahkan mungkin ikut membiayai ongkos politik yang juga tidak murah. Dan paradoks terbesar Prabowo pun muncul. Karena bagaimanapun juga, sebagian dari kubu yang hari ini berada di sekeliling kekuasaannya juga merupakan bagian dari sistem yang dulu ia kritik saat kampanye. Sebagian adalah elit lama, pemain lama, atau orang-orang yang sudah lama hidup dari struktur ekonomi dan politik yang timpang. Maka pertanyaannya menjadi sulit. Bagaimana seorang pemimpin bisa benar-benar melawan sistem jika sebagian dari sistem itu juga adalah lingkaran terdekatnya sendiri? Program makan bergizi gratis atau MBG secara ide memang kuat. Tidak ada orang waras di Indonesia yang menolak anak-anak di negara ini makan lebih baik. Apalagi di negara dengan masalah stunting dan ketimpangan gizi, program seperti ini jelas masuk akal dan sangat strategis. Tapi masalah mulai muncul ketika masuk ke realitas lapangan. Karena di Indonesia, masalah terbesar kita seringkali bukan kekurangan ide. Masalahnya adalah soal distribusi dan pengelolaan. Sejarah kita penuh dengan ironi seperti itu. Misalnya, program dibuat untuk rakyat kecil, tetapi yang paling cepat kaya justru para perantara. Subsidi dibuat untuk membantu masyarakat kecil, tetapi bocor ke distributor besar. Proyek dibangun atas nama pemerataan, tetapi keuntungan akhirnya kembali terkonsentrasi pada kelompok yang itu-itu juga. MBG pun mau tidak mau menghadapi risiko yang sama. Karena ketika program raksasa dijalankan secara nasional, maka yang diperebutkan bukan lagi sekedar memberi makan anak Indonesia secara gratis dan sehat. Yang diperebutkan adalah rantai pasoknya. Siapa yang akan memasok beras, siapa yang akan memasok ayam, siapa yang akan menjadi distributor susunya, siapa logistiknya, siapa yang akan melakukan pengadaan di dapur-dapur, siapa vendor alat makannya, dan sebagainya. Di titik itulah idealisme mulai bertemu realitas kekuasaan. Hal yang sama juga terlihat dalam gagasan Koperasi Desa Merah Putih. Secara filosofis, gagasan ini sebenarnya menarik.
ada semangat untuk menghidupkan kembali ekonomi gotong royong di tengah dominasi konglomerasi dan raksasa retail Indonesia. Ada keinginan agar desa tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang punya nilai tawar tinggi. Karena selama puluhan tahun, desa seringkali hanya menjadi objek ekstraksi. Hasil tani keluar, tenaga kerja keluar, uang berputar ke kota, sementara nilai tambah terbesar dinikmati rantai distribusi paling atas. Makanya ketika Prabowo Subianto bicara koperasi desa dan ekonomi rakyat, sebenarnya dia sedang mencoba melawan arah besar kapitalisme modern yang cenderung sentralistik. Tapi lagi-lagi, masalahnya bukan pada slogan. Masalahnya adalah apakah koperasi benar-benar akan menjadi alat pemberdayaan rakyat atau justru berubah menjadi proyek birokrasi baru? Apakah koperasi akan diisi oleh masyarakat desa atau hanya menjadi kendaraan elit lokal, broker proyek, atau tim sukses politik? Karena bagaimanapun juga, Indonesia punya sejarah panjang soal itu. Banyak koperasi akhirnya hanya hidup di atas kertas. Banyak program kerakyatan justru mati karena dijadikan alat distribusi rente. Dan tidak sedikit lembaga rakyat yang akhirnya dikuasai elit. Itulah kenapa banyak negara-negara berkembang seperti Indonesia sulit keluar dari ketimpangan. Bukan karena kita tidak punya sumber daya, bukan karena rakyat kita malas, tetapi karena struktur ekonomi kita sudah terlalu lama dibangun untuk menguntungkan pemilik modal besar, bukan masyarakat luas. Prabowo Subianto tampaknya ingin melawan arus itu. Makanya dia bicara koperasi desa ketika gurita multinational corporation sedang kuat-kuatnya. Dia bicara kemandirian pangan dan energi ketika ekonomi dunia makin tersentralisasi pada jaringan modal global. Dia bicara pembangunan desa ketika kapitalisme modern terus menarik seluruh gravitasi ekonomi menuju kota-kota besar. Dan mungkin karena itu pula saat pasar saham kita anjlok, ia dengan enteng berkata, orang desa tidak main saham. Ketika rupiah melemah, dia juga berkata, orang desa tidak pakai dolar. Mungkin itu bukan karena dia tidak memahami ekonomi, bukan. Mungkin ia sedang mencoba menempatkan dirinya pada perspektif rakyat bawah. Atau mungkin juga secara psikologis ia sedang mencari pembenaran atas kebijakan yang dia percayai. Tapi justru disitulah paradoksnya. Karena di era modern, orang desa sebenarnya tetap terhubung dengan dolar, saham, dan kapital global meskipun mereka tidak sadar. Harga pupuk bisa naik karena geopolitik, harga pangan bisa terguncang karena kurs dolar, lapangan kerja bisa terpukul karena investor keluar. Bahkan warung kecil di desa pun hari ini hidup dalam ekosistem ekonomi global yang saling terhubung. Di titik itulah Prabowo seperti sedang berhadapan dengan dua sisi dirinya. Di satu sisi, dia ingin menjadi pemimpin populis yang melindungi rakyat kecil dari kerasnya kapitalisme global. Tetapi di sisi lain, dia memimpin negara yang ekonominya sudah terlalu lama terintegrasi dengan sistem kapitalisme global itu sendiri. Dia ingin menguatkan desa, tetapi negara tetap butuh investasi besar. Dia ingin memperkuat koperasi, tetapi pasar dikuasai konglomerasi. Dia ingin pangan kita mandiri, tetapi rantai distribusi sudah dikendalikan oleh pemain-pemain besar. Dia ingin membantu rakyat kecil, tetapi kekuasaan modern membutuhkan kompromi dengan elit yang punya modal dan jaringan. Dan mungkin disitulah pertarungan terbesar seorang Prabowo sebenarnya terjadi. Bukan melawan oposisi, bukan melawan asing, bukan melawan kritik media, tetapi melawan kontradiksi di dalam sistem yang juga menopang kekuasaannya sendiri. Karena pada akhirnya, tantangan terbesar seorang pemimpin seringkali bukan menghadapi musuh di luar dirinya, melainkan ketika dia harus memilih. Apakah ia akan benar-benar mengubah sistem atau perlahan-lahan justru diserap oleh sistem itu sendiri? Entahlah.